Terima kasih waktunya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, teman-teman semuanya. Di sini saya boleh ya memanggil audiens kita dengan teman-teman. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Unair yang memberikan saya kesempatan untuk bercerita. Jadi sore ini saya ingin bercerita aja, bercerita mengenai apa yang sedang saya lakukan gitu, dan siapa tahu nanti setelah ini kita bisa membangun diskusi bersama mengenai kebebasan bermedia dan regulasi jurnalisme digital di Indonesia. Oke, hari ini saya akan memulai sesi ini dengan bercerita mengenai apa yang sedang saya kerjakan. Ini bagian dari riset disertasi saya, kayak gitu, mengenai regulasi media di Indonesia yang berfokus pada regulasi yang berkaitan dengan jurnalisme digital di Indonesia, kayak gitu. Saya berangkat dari sejumlah kasus yang saya temukan yang berkaitan dengan jurnalis maupun yang berkaitan dengan uh, wartawan dan berkaitan dengan media di Indonesia, kayak gitu. Nah, boleh next slide. Jadi saya berangkat dari kegagasan begini. Ketika kita bicara soal jurnalisme digital, idealnya kita membayangkan jurnalisme itu akan terjadi karena value-nya jurnalisme itu adalah spirit verifikasi, kemudian kita bicara soal hak kepublikan yang tadi sudah disinggung kayak gitu. Ketika kita bicara soal jurnalisme harusnya ideal dan terjadi sama baik di media konvensional maupun yang terjadi di media digital. Sama juga ketika kita bicara soal kebebasan bermedia, berarti kita bicara hal yang sama ketika kita bicara di platform yang bukan tradisional konvensional maupun ketika kita bicara soal platform digital. Nah, saya berangkat dari spirit mengenai ketika kita bicara soal media freedom dengan hal yang sudah ada ini, kita bicara soal seharusnya dia muncul di dalam praktik jurnalisme maupun di dalam regulasi media, kayak gitu. Ketika kita bicara soal kebebasan media, kita bicara soal institutional speaker media as a institutional speaker, kita bicara soal bagaimana kemudian media itu bicara soal kepentingan publik, bagaimana kita bicara soal media punya ruang untuk menyuarakan hal-hal yang dibutuhkan oleh publik, kayak gitu. Ruang yang dibutuhkan oleh publik ini idealnya juga bicara kita menemukannya sebagai sesuatu yang terlegitimasi di dalam regulasi media. Regulasi media dalam hal ini berarti menjadi bentuk legitimasi bahwa kebebasan bermedia itu dipelihara atau dijamin di suatu negara. Nah, ketika bicara dalam konteks Indonesia, ketika ngomongin kebebasan media, kita ketemu dengan yang namanya Undang-Undang Pers. Saya kira di sini banyak teman-teman yang belajar komunikasi dari awal, yang belajar pers dari awal. Undang-Undang Pers sampai hari ini dinilai sebagai produk hukum atau produk regulasi media yang paling demokratis di Indonesia. Dan kita juga tahu sejarah panjang buat ini, mungkin teman-teman yang lahir pada saat pasca reformasi itu tidak merasakan bagaimana yang terjadi sebelum reformasi, bagaimana kebebasan pers itu sangat terbatas. Kemudian ketika Undang-Undang Pers lahir, itu menjadi sebuah titik di mana kanal kebebasan itu akhirnya dibuka, kayak gitu. Nah, kejadian yang berbeda ketemu ketika kemudian kita bicara dalam konteks lanskap digital. Lanskap digital itu ternyata membawa tantangan yang berbeda dibandingkan pada saat perpindahan dari sebelum reformasi Orde Baru berarti ke reformasi, kayak gitu. Kenapa? Karena yang dihadapi sekarang bukan hanya persoalan rezim, tapi kita juga berhadapan dengan persoalan teknologi, termasuk teknologi yang kemudian diatur oleh rezim tertentu, kayak gitu. Nah, dari kegelisahan ini, kemudian saya sudah bilang bahwa saya berangkat dari sejumlah kasus yang menimpa jurnalis dan media di Indonesia. Ternyata dari sejumlah kasus yang saya petakan, dari kasus-kasus yang terdokumentasi, kebebasan pers atau kebebasan bermedia di Indonesia itu tidak hanya ketemu dengan regulasi yang ada di Undang-Undang Pers saja, atau aturan yang ada di Undang-Undang Pers saja, tapi kita juga ketemu dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kayak gitu. Bisa di next slide. Nah, jadi selama kurun waktu 2008, oke, bisa di next slide, mungkin bisa dibantu. Nah, jadi dari kurun waktu 2008 sampai dengan 2020, Undang-Undang ITE itu kan berarti sudah punya lebih dari 10 tahun, ya gitu.
Dan dari pada saat Undang-Undang ITE disahkan sampai dengan tahun 2020, saya mendapatkan 51 kasus yang menimpa jurnalis dan media di Indonesia. 51 kasus ini terdiri dari hanya kasus-kasus yang terdokumentasi, terdiri dari kasus-kasus yang sudah diputuskan di di peradilan dan terdokumentasi di direktori putusan Mahkamah Agung, sampai dengan kasus-kasus yang juga terdokumentasi di sejumlah lembaga kayak gitu. Saya mencoba memetakan dari sana. Nah, dari kasus-kasus tersebut saya mendapatkan beberapa hal yang bisa bisa jadi renungan kita bersama mengenai berarti kita perlu memikirkan spirit kebebasan bermedia di dalam jurnalisme digital nanti menjadi seperti apa kayak gitu. Nah, dari kasus ini saja dari pemetaan awal saja misalnya, saya mendapatkan bahwa ternyata dari 51 kasus itu ada 38 kasus yang jurnalis dan media itu dituduh didakwa karena karena penghinaan atau pencemaran nama baik. Kemudian saya juga mendapatkan jurnalis dan media yang dia dituduh menyebarkan kebencian dan permusuhan, termasuk mungkin teman-teman yang mengikuti kasus terakhir yang menimpa jurnalis Kalimantan Selatan, Diananta kayak gitu. Kemudian dari 51 kasus ini yang menarik kayak gitu, mayoritas terjadi, bukan mayoritas, tapi dari 51 dokumentasi itu saya mendapatkan bahwa ternyata semuanya terjadi pada laki-laki. Jadi mungkin saya melewatkan sejumlah kasus tapi dari data saya yang saya dapatkan ada 51 kasus yang semuanya laki-laki, dan itu mayoritas terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Di mana di Sumatera Utara itu mencatat 11 kasus sendiri, kemudian disusul dengan Kalimantan Selatan 7 kasus, Jakarta 6 kasus, dan di Aceh 5 kasus kayak gitu. Lainnya itu ada yang cuma 1 kasus dan sebagainya. Kemudian mayoritas dari kasus-kasus tadi seperti yang saya ceritakan tadi itu adalah kasus pencemaran nama baik. Misalnya salah satu kasus yang menimpa salah satu jurnalis liputan Persada dari Sulawesi, yaitu dari Kabupaten Bau-Bau. Dia menulis berita di liputanpersada.com yang menjadi home base jurnalis ini pada saat itu. Dia menulis berita dengan judul Abrakadabra Simpang 5 Labung Kari disulap menjadi Simpang 4. Di berita ini dia menceritakan mengenai bagaimana salah satu pejabat publik di sana itu menyalahgunakan anggaran daerah dan kemudian itu menyalahi aturan yang ada. Jadi penyalahgunaan kekuasaan. Hari ini laman berita itu sudah tidak bisa diakses lagi. Dan kemarin dari tracking saya sendiri, jurnalis ini sendiri sudah pindah home base, jadi tidak di liputanpersada.com. Kemudian ada kasus yang lain soal pencemaran nama baik juga, soal Jerili Hawa itu dia salah satu jurnalis masih di Sulawesi. Dia juga terkena pencemaran nama baik. Laman beritanya dia sekarang sudah tidak bisa diakses juga, sutra1news.com. Dia juga menceritakan hal yang sama. Dia menceritakan salah satu pejabat publik yang dia melakukan skandal korupsi kayak gitu karena dia mendapatkan aliran kickback anggaran dana dari salah satu perusahaan, dan itu yang kemudian dia ceritakan di dalam konten medianya dia kayak gitu. Dan yang menarik dari kasus ini, kasus pencemaran nama baik ini adalah jurnalis ini kebetulan tidak terdaftar di Dewan Pers, tidak terverifikasi di Dewan Pers, tapi dia terdaftar di lembaga salah satu organisasi media di Sulawesi tempat dia bekerja. Kemudian medianya dia itu adalah media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers juga, tapi media dia terdaftar di organisasi perusahaan media di daerahnya kayak gitu. Dan dalam fakta peradilan disebutkan, ini yang kemudian menjadi diskusi menarik sebenarnya karena di sejumlah kasus ini tuh jadi perdebatan kayak gitu. Jadi kalau siapa sih yang disebut sebagai wartawan, siapa sih yang disebut sebagai perusahaan media kayak gitu. Karena itu kemudian yang mencuat. Ada kasus soal kebencian dan permusuhan yang dialami oleh Muhammad Yusuf. Mungkin teman-teman juga sempat mengikuti kasus ini. Muhammad Yusuf adalah salah satu jurnalis yang meninggal di Lapas Kelas 2 Kota Baru, Kalimantan Selatan, karena dia meliput soal sengketa lahan, dan dia menulis hampir 21 artikel berita di 2 media, Kemajuan Rakyat dan di Brantas News.
Dan dari hasil pemeriksaan Dewan Pers memang banyak ditemukan ada tidak uji informasi dan sebagainya kayak gitu. Tapi pasal kebencian dan permusuhan yang kemudian diberikan kepada dia itu kemudian sempat tidak menjadi fokus perhatian di dalam perjalanan kasusnya, karena pada saat pemeriksaan kasus habis dilaporin, kemudian dia ditangkap di lapas kelas 2 Kota Baru Kalimantan Selatan, kemudian dia meninggal dunia. Nah, oke, bisa di next slide. Nah, dari pemetaan kasus yang saya lakukan ini tadi, saya mendapatkan hasil bahwa dari kasus-kasus yang menimpa jurnalis dan media, itu menimbulkan sejumlah akibat hukum yang mungkin perlu kita renungkan lagi. Apakah ini yang kemudian bisa terjadi kepada media kita atau seperti apa kayak gitu. Jurnalis yang akhirnya dipenjara itu ada 12 yang dari pemetaan saya, yang akhirnya denda doang, bukan denda doang, itu denda itu juga udah akibat hukum. Itu ada 1 orang, tapi yang kemudian tidak mendapatkan kejelasan hukum itu ada 28. Artinya ada jurnalis-jurnalis dan media yang hanya dilaporkan saja kepada kepolisian, kemudian kasusnya tidak berlanjut atau gantung di kepolisian, dan tidak ada kemudian ya udah kasus itu hilang begitu saja sampai sekarang kayak gitu. Dan karena kebanyakan kasus tadi adalah pencemaran nama baik, pasal yang kemudian dikenakan kepada mereka mayoritas adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ada yang kemudian double, jadi pasal 27 dan KUHP, atau ya kebanyakan pasal 27 ayat 3 saja. Next slide. Oke. Nah, yang kemudian saya dapatkan lagi dari dari hasil pemetaan saya, meskipun kemudian akibat hukum ini sudah jatuh untuk jurnalis-jurnalis yang atau media yang terkena kasus kayak gitu, ada perilaku yang berbeda yang kemudian saya dapatkan dari apa yang menimpa jurnalis dan apa yang menimpa media. Ketika kita bicara soal hukum, tentu kita bicara soal ada akibatnya soal ya si jurnalis ini dipenjara, jurnalis ini karena dianggap dia melakukan kesalahan dia mendapatkan denda, atau bahkan kombinasi double antara penjara dengan denda. Tapi kemudian ketika kita balik lagi ke medianya, ke praktik jurnalisme digitalnya kayak gitu, ada hal-hal yang rupanya juga menimpa. Kalau kita bicara ekosistem jurnalisme digital kayak gitu, kita bicara soal aksesibilitas dan kita bicara soal apa yang terjadi pada laman tersebut. Nah, dari sekian banyak berita, dari 51 kasus yang saya petakan, yaitu ternyata ada 23 konten media dan 23 media yang kemudian tidak bisa diakses. Dari pasca kasus ini, pasca pelaporan terjadi atau pasca peradilan itu kemudian muncul. Nah, padahal kalau kita mau balik lagi ke dalam aturan hukum yang di Indonesia, kita bicara lagi dalam aturan yang ada di Indonesia, dalam pedoman media cyber saja misalnya, kita bicara soal pencabutan berita yang seharusnya tidak dipublikasikan itu tidak bisa dicabut, kecuali atau bahkan ketika dia mendapatkan sensor, alasan sensor itu juga harus dipublikasikan. Sementara kemarin ketika saya memetakan ke beberapa 23 media yang tidak bisa diakses itu, entah karena servernya sudah selesai atau sudah habis, atau memang beritanya akhirnya dicabut kayak gitu, itu tidak ada keterangan. Satu-satunya keterangan yang rinci itu saya dapatkan dari kasus terakhir, kasusnya Diananta, kenapa berita itu dicabut, itu dijelaskan. Ada persoalan SARA di sana sehingga berita itu dicabut. Tapi ketika masuk lagi ke Banjar Hitsnya kemudian hari ini, tadi saya coba lagi buka untuk coba, siapa tahu saya bisa share untuk diskusi kita hari ini, ternyata juga tidak bisa. Nah, ada juga beberapa yang kemudian pindah server atau bahkan dia diarsipkan oleh laman lain, entah itu karena medianya ganti nama atau memang ya udah dia diarsipkan saja oleh oleh halaman lainnya, itu saya juga mendapatkan. Nah, oke, next slide, bisa minta tolong. Nah, kemudian apa yang kemudian sebenarnya apa sih yang diberitakan oleh jurnalis dan media ini sehingga kemudian mereka entah tadi dilaporkan karena pencemaran nama baik atau mereka mendapatkan laporan diadukan karena ujaran kebencian dan permusuhan kayak gitu. Nah, dari pemetaan yang saya lakukan, mayoritas berita-berita ini itu berbicara mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh kebanyakan oleh pejabat publik yang saat itu juga menjadi pelapornya, atau bahkan saya sengaja memisah di sini
memisahkannya di sini, korupsi saya pisahkan sendiri, penyalahgunaan saya pisahkan sendiri. Kenapa? Kalau yang korupsi itu jelas ada persoalan penggunaan anggaran dan sebagainya, dan memang di dalam beritanya bicara soal korupsi. Sementara kalau yang penyalahgunaan kekuasaan itu bicara soal ya mungkin masuk ke KKN, nepotisme kayak gitu. Tapi ada pejabat yang dia mempermulus salah satu lembaga yang mau masuk ke daerahnya, atau pejabat yang kemudian dia memberikan privilege kepada keluarganya kayak gitu yang kemudian dibahas. Dan itu ternyata adalah hal-hal yang paling banyak ditemukan. Ini saya ambil contoh 5 saja, 5 berita yang kemudian jadi perhatian, yaitu yang pertama berita yang dimuat di berita Kalteng, itu memuat mengenai kasus yang terjadi antara masyarakat Kalteng dengan di salah satu daerah di Kalteng dengan salah satu perusahaan kelapa sawit kayak gitu. Kemudian yang di Banjarnegara tadi saya sudah cerita, saya sudah bilang itu bicara soal tanah dirampas Junlin, Dayak mengadu ke Polda Kalimantan Selatan, itu bicara soal SARA. Kemudian ini salah satu yang terlapor, tapi kemudian saya kemarin mencoba merunut beritanya, merunut kasusnya, tidak menemukan kelanjutannya secara lebih lanjut. Sindikat jual beli ijazah bodong di Kemenristek Dikti, itu juga kita bicara soal kewenangan pejabat publik. Kemudian tadi abrakadabra saya sudah cerita, dan yang terakhir ada kasus yang agak lama, dan ini kasus yang agak awal, yang berkaitan dengan bagaimana jurnalis terjerat Undang-Undang ITE ketika jurnalis dari Radar Nusantara dia memberitakan mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Musi Banyu Asin, kayak gitu. Nah, yang saya dapatkan lagi ketika memetakan mengenai berita ini, mungkin dari judul tadi teman-teman mencermati kayak gitu, oke, kita bicara bahwa judulnya itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepublikan kayak gitu. Kalau kita bicara soal ekosistem jurnalisme digital dan fungsi dan peran jurnalisme, bukankah seharusnya jurnalisme memang bicara soal kepublikan kayak gitu. Nah, tapi ketika kemudian masuk ke dalam berita-berita yang bermasalah tersebut, ada beberapa hal yang memang bisa jadi menggelisahkan kalau kita bicara soal ekosistem jurnalisme digital kita hari ini. Gitu. Dalam beberapa beritaan, saya mendapatkan fakta bahwa oke, mereka itu tidak mereka jurnalis ini ketika dilaporkan atau media ini ketika dilaporkan itu memang ada persoalan konten yang memang perlu diperhatikan lagi atau mungkin perlu disimak ulang lagi ya gitu. Misalnya dalam beberapa contoh kasus kayak gitu. Kasus soal peliputan tadi di Liputan Bersada atau kasus liputannya Mara Salim Harahap, itu salah satu jurnalis yang Laser News Today yang dia juga dikenai kasus pencemaran nama baik. Ada persoalan mengenai bagaimana membangun konten jurnalisme yang berkualitas di sini atau membangun konten jurnalisme yang ideal di sini. Kenapa? Karena dalam penelusuran yang saya lakukan dalam beberapa berita yang mereka publikasikan kemudian saya baca kayak gitu, banyak hal yang kalau kita bicara soal jurnalisme, pengutipan itu ada caranya. Oke, clickbait itu banyak dilakukan oleh media, tapi kemudian ketika clickbait itu sudah memuat unsur yang menuduh seseorang melakukan sesuatu kayak gitu, korupsi misalnya, itu adalah kita bisa masuk ke ranah yang berbeda, itu trial by the media. Saya mendapatkan beberapa itu di sejumlah kasus yang berkaitan dengan jurnalis dan media gitu. Saya ambil tadi contoh misalnya kasusnya Mara Salim Harahap yang terjadi di Medan gitu. Berita ini membicarakan mengenai berita yang dia muat dan itu bermasalah sebagai pencemaran nama baik, itu bicara mengenai penyalahgunaan anggaran APBD untuk pembangunan salah satu rumah sakit di sana. Nah, ketika membangun narasi untuk menceritakan berita ini, sebenarnya fakta yang dia dapatkan itu banyak itu. Dia mendapatkan dia menyebut beberapa nama, dia menyebut beberapa dokumen, tapi ketika kemudian menarasikannya ini ke dalam suatu berita kayak gitu, narasi beritanya itu bahkan menggunakan kalimat yang tidak langsung untuk sesuatu yang sifatnya memberikan judgement. Tentu itu menjadi sesuatu yang menggelisahkan ketika kita bicara soal kita ngomongin jurnalistik, kita ngomongin soal verifikasi fakta. Sementara pembangunan faktanya sendiri itu bermasalah kayak gitu. Kemudian
ada beberapa praduga-praduga yang kemudian kalau kita bicara soal praduga dan opini subjektif jurnalis itu juga masuk ke sana. Artinya di sini yang sebenarnya menggelisahkan adalah persoalan kualitas jurnalismenya, kayak gitu. Ada hal yang sebenarnya perlu diperbaiki di situ. Itu yang kemudian saya temukan. Fakta yang lain saya juga mendapatkan ketika memetakan kasusnya Arliandi dan Yundi, itu dua jurnalis dari Kalimantan Tengah. Dia bercerita mengenai dua jurnalis ini memberitakan mengenai tadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki sengketa lahan dengan masyarakat. Ini juga menggelisahkan ketika kita bicara soal apa yang kita bicara soal kualitas jurnalismenya. Uh, mereka mendapatkan informasi dari warga yang bisa jadi dia itu kalau kita bicara soal berita dia adalah narasumber utama atau narasumber kunci kayak gitu. Tapi cara dia storytellernya atau cara dia membangun faktanya itu yang kemudian membuat mereka terkena pasal pencemaran nama baik dan ketika masuk ke dalam peradilan itu yang kemudian memberatkan gitu, memberatkan bagi mereka. Itu hal-hal yang kemudian saya dapatkan ketika masuk dalam pemetaan di kasus-kasus jurnalisme digital. Bisa di next slide. Nah, dari sini, oke. Nah, dari sini tadi balik lagi ketika kita bicara soal kebebasan bermedia. Kalau kita bicara soal kebebasan bermedia, kita tuh kan bicara soal to inform and to be informed kayak gitu. Bagaimana jurnalis atau media memberitakan sesuatu kepada orang lain dan bagaimana jurnalis dan media jurnalis di platform jurnalisme digital itu juga membangun forum publik untuk mempertemukan beragam pendapat kayak gitu dan ide sehingga ketika kita bicara soal kebebasan seperti yang dikatakan Mil, yang namanya kebebasan dan kebenaran itu dibangun dengan adanya diskusi yang konstruktif kayak gitu. Nah, tapi kemudian banyak praktik jurnalisme digital dari beritanya sendiri itu yang kemudian tidak sampai ke sana. Persoalan storyteller itu yang kemudian oke, memang memberitakan, tapi kemudian persoalan storyteller kualitas jurnalismenya ini yang kemudian perlu ditelik ulang kayak gitu. Oke, dia memberitakan, oke dia memberitahu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dia bicara soal ada penyalahgunaan anggaran, ada pejabat publik yang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dia bisa menjadi merugikan masyarakat banyak. Tapi ketika kemudian bicara soal bagaimana cara menyampaikannya kepada publik kayak gitu, supaya publik sendiri dan dari media itu juga membangun komunikasi atau membangun ekosistem pembicaraan yang konstruktif kayak gitu, itu ya kemudian perlu ditelik ulang. Padahal kalau masuk ke dalam Undang-Undang Pers sebagai pondasi regulasi digital yang saat ini dimiliki oleh Indonesia itu tuh clear kayak gitu bahwa Undang-Undang Pers di dalam Undang-Undang Pers nasional itu berfungsi mulai dari to inform sampai dengan social control. Tapi kemudian ketika eksekusinya itu menjadi eksekusinya itu menjadi tidak cukup baik karena kualitas jurnalismenya perlu ditilik ulang, itu juga menjadi bermasalah. Undang-Undang ITE yang kemudian membuat para jurnalis ini terkena kayak gitu. Itu yang saya dapatkan ketika memetakan kasus-kasus yang menimpa jurnalis di platform digital. Nah, kemudian bisa di next slide. Kemudian hal yang saya temukan lagi, ada beberapa fakta yang kemudian terbuka baik di persidangan maupun di advokasi ketika kita bicara dia jurnalis atau bukan. Ketika dia dilabeli sebagai jurnalis itu jurnalis yang seperti apa. Kemudian dia harus dibela seperti apa. Dari 51 kasus yang saya petakan tadi, saya mendapatkan bahwa 33 kasus dari 51 kasus itu menimpa pada jurnalis yang dia belum tersertifikasi oleh Dewan Pers. Padahal kalau teman-teman menyimak bagaimana implementasi regulasi media, termasuk bagaimana Undang-Undang Pers itu diterapkan di Indonesia, sertifikasi wartawan itu menjadi salah satu pagar atau payung hukum untuk memberikan batasan siapa yang dikatakan sebagai jurnalis dan siapa yang tidak kayak gitu. Di pasal 4 Undang-Undang Pers dikatakan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Ketika saya mencoba menelusuri apakah jurnalis-jurnalis yang tidak tersertifikasi Dewan Pers ini adalah mereka yang sering melakukan kegiatan jurnalistik,
beberapa namanya adalah nama-nama yang sudah sering secara reguler dia mengunggah berita di platform digital. Nah, tapi itu yang kemudian menggelisahkan. Berarti hari ini kita harus melihat yang dikatakan sebagai jurnalis itu siapa kayak gitu. Oke, bisa di next slide. Nah, kalau kita bicara tadi, ada satu kegelisahan berkaitan dengan kualitas jurnalisme yang tidak cukup baik ketika kita bicara soal platform, soal narasi yang ditemukan yang berkasus kayak gitu. Kemudian kita bicara soal ternyata jurnalisnya sendiri itu adalah jurnalis-jurnalis yang dia belum tersertifikasi Dewan Pers kayak gitu. Aturan mengenai ini sebenarnya ada kayak gitu. Kita punya peraturan Dewan Pers yang dia memberikan pagar mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh wartawan itu seperti apa sih, wartawan muda itu yang dikatakan sebagai wartawan muda itu seperti apa, yang dikatakan sebagai wartawan media seperti apa, yang dikatakan sebagai wartawan utama seperti apa. Tapi pada faktanya dengan kualitas jurnalisme yang masih masih perlu ditelik ulang dan mereka yang tidak tersertifikasi kayak gitu, standar kompetensi wartawan ini sendiri pun itu belum terpenuhi. Sementara lanskap media digital kita sendiri itu sudah berubah. Di next slide. Misalnya ini yang saya temukan dari sejumlah fakta yang saya temukan, ada beberapa media, ada beberapa jurnalis dan ada beberapa media yang mereka itu memegang kartu pers atau kartu kewartawanan yang tidak tersertifikasi Dewan Pers, tapi dia tersertifikasi, bukan tersertifikasi, tapi terdaftar di lembaga atau organisasi perusahaan media yang lainnya kayak gitu. Ini salah satu contoh misalnya yang menimpa jurnalis Aceh dan mereka rupanya terdaftar di PPWI atau itu adalah Ikatan untuk Pewarta Warga di Indonesia kayak gitu. Nah, kasus yang menimpa dua wartawan ini mereka melakukan peliputan untuk salah satu DPRA di Aceh yang dia itu melanggar syariat. Kalau kita bicara Aceh kan Aceh punya punya peraturan yang berkaitan dengan syariat yang basisnya adalah Al-Qur'an kayak gitu, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, ada pejabat publik kayak gitu yang dia itu melanggar aturan ini. Kedua wartawan ini memberitakannya. Nah, karena pemberitaan itu mereka kemudian dilaporkan dan masuk ke pengadilan kayak gitu. Nah, pada proses peradilannya ini yang adalah dua wartawan ini dia sudah Oke. Dua wartawan ini sudah terdaftar di PPWI, tapi kemudian pada saat peradilan mereka dikatakan bahwa si dua wartawan ini bukan jurnalis dan medianya mereka karena medianya adalah citizen journalism, maka dia bukan media. Ada fakta yang kemudian itu didapatkan kayak gitu. Nah, dari situ ternyata ada dua lembaga yang melakukan semacam yang melakukan gugatan ke Dewan Pers meskipun akhirnya Dewan Pers menang mengenai persoalan sertifikasi wartawan. Sebenarnya yang menggelisahkan dari lanskap apa yang terjadi di lanskap jurnalisme digital di Indonesia bukan pada persoalan ada PPWI, ada lembaga lain kayak gitu yang selain Dewan Pers yang memberikan sertifikasi. Tapi kalau kita bicara soal jurnalisnya sendiri, berarti kita bicara soal lanskap yang sedang bergerak, berarti kita bicara soal ekosistem yang sedang bergerak kayak gitu. Ada pertanyaan penting mengenai berarti yang bisa kita katakan sebagai jurnalis hari ini siapa? Kemudian bagaimana menyertifikasi mereka yang mereka sudah melakukan aktivitas jurnalistik kayak gitu, mereka yang secara reguler mengunggah sesuatu kepada laman yang mereka justifikasi sebagai perusahaan di mana mereka mendiseminasi informasi dan sebagainya kayak gitu. Paling tidak ada kalau dari yang kemarin saya temukan paling tidak ada tiga hal yang kemudian perlu dipertimbangkan sih kayak gitu. Pertama, ketika kita bicara soal perkembangan digital di Indonesia hari ini, kita bicara soal era prosumer kayak gitu. Produsen pesan dan konsumen pesan itu menjadi sesuatu yang blending, di mana publik juga punya ruang untuk membangun diskursus. Kayak gitu. Berarti jurnalis hari ini itu siapa kayak gitu? Itu satu hal. Kemudian citizen jurnalis itu yang tadi menjadi salah satu contoh, misalnya kayak yang dilakukan yang terjadi pada jurnalis Aceh dan ternyata juga terdaftar di PPWI. Dan yang satu lagi adalah berkaitan dengan
saya sebenarnya kemarin hampir menyebut ini sebagai homeless jurnalis, tapi karena saya tidak menemukan konsep yang cukup pas untuk mengkerangkai ini, saya mengatakan ini sebagai konten kreator, tapi dia yang terikat dengan homeless media. Begini, kalau kita bicara soal, mungkin teman-teman ada lah yang hari ini tuh melihat memilih membaca berita itu tidak langsung melalui platform media yang terverifikasi, tapi menggunakan platform media yang dia lebih lebih engage dengan teman-teman. Misalnya kayak di Opini, teman-teman mendapatkan konten audiovisual, informasi juga kayak gitu. Meskipun sampai hari ini kita masih berada di ruang perdebatan homeless media ini termasuk dalam konteks jurnalisme atau tidak. Tapi fakta mengatakan bahwa mereka ada konten kreator yang dia itu membangun konstruksi wacana di sana. Berarti kita bisa mengkerangkai mereka sebagai apa kayak gitu. Dan kalau mau mengkerangkai mereka sebagai jurnalis atau bukan, gimana cara mensertifikasinya? Kalau balik lagi ke aturan sertifikasi wartawan, ke slide saya yang sebelumnya misalnya, ada banyak hal yang kemudian perlu diejawantahkan, perlu dibaca ulang lagi, perlu dilihat lagi bagaimana kemudian kita bisa melihat ini sebagai bagian dari ekosistem jurnalisme digital. Karena jika tidak, itu tadi saya yang bilang, ada regulasi media dengan spirit kebebasan bermedia yang baik, ada lanskap digital yang sedang bergerak kayak gitu. Kalau yang satunya diam saja, yang satunya lari terus kayak gitu, nggak akan ketemu kayak gitu, atau bahkan ketinggalan. Itu poin kedua yang saya temukan berkaitan tadi berkaitan dengan kualitas jurnalisme, yang kedua berkaitan dengan apa yang terjadi pada jurnalisme. Next slide. Nah, selanjutnya, bisa ke next slide. Nah, selanjutnya yang saya temukan juga, saya temukan juga dari 51 kasus mengenai jurnalis dan media digital, mayoritas kasus itu terjadi pada perusahaan yang tidak terverifikasi Dewan Pers. Hampir sama dengan yang jurnalis. Kalau tadi jurnalis itu kebanyakan terjadi pada jurnalis yang tidak terverifikasi, ini terjadi pada media yang tidak terverifikasi oleh Dewan Pers kayak gitu. Yang soal aksesibilitas tadi saya sudah cerita mengenai berapa banyak yang masih bisa diakses dan tidak bisa diakses. Tapi kalau bicara soal perusahaan medianya, hal yang menarik yang saya temukan adalah kalau balik lagi ke apa yang dikatakan oleh Undang-Undang Pers, yang dikatakan sebagai perusahaan media kan badan hukum yang menyelenggarakan usaha pers kayak gitu. Dari media-media yang masih bisa saya akses kemarin, tapi dia tidak terverifikasi oleh Dewan Pers, media-media ini rata-rata mencantumkan mendaftarkan ke Kemenkumham, jadi kode AHU-nya itu ada, Kemenkumham-nya itu ada, tapi mereka sendiri tidak merasa tadi beberapa fakta ada yang menyatakan bahwa mereka nggak harus mendaftarkan diri ke Dewan Pers selama mereka sudah diakui oleh organisasi media yang menaungi mereka kayak gitu. Itu satu hal yang saya temukan lagi. Padahal kalau kita bicara soal verifikasi siapa yang kemudian menjaga ekosistem media di Indonesia, Dewan Pers menjadi salah satu penjaganya. Tapi ternyata lanskap yang di lapangan itu berbicara hal yang tidak selamanya sejalan dengan apa yang ada di dalam regulasi kayak gitu. Di regulasi media, di next slide bisa dibaca. Di regulasi media di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pers sudah dijelaskan bahwa yang namanya perusahaan pers itu adalah badan hukum yang seperti apa. Kemudian ketika kita bicara soal perusahaan pers yang ada di Indonesia itu punya kriterianya sendiri. Oke, bisa di next slide biar kelihatan. Perusahaan pers itu harus yang berbadan hukum, harus yang mendapatkan pengesahan di Kemenkumham, harus dia yang mencantumkan nama, kontak, redaksi dan sebagainya. Kemudian Dewan Pers harus melakukan pendataan mengenai perusahaan pers ini melalui verifikasi, dan verifikasinya itu ada verifikasi administrasi dan ada verifikasi administrasi dan faktual kayak itu. Verifikasi ini yang dia aturannya Dewan Pers bisa dibaca di sini bahwa verifikasi itu bisa dilakukan tidak hanya oleh Dewan Pers tapi juga bisa menunjuk oleh pihak lain, dan Dewan Pers juga memiliki hak untuk mencabut status verifikasi perusahaan pers yang 6 bulan tidak melakukan kegiatan pers. Nah, ketika kemudian mencermati apa yang terjadi di dalam lanskap media digital di Indonesia, saya kemarin mencoba mengecek lagi apa yang ada dari data yang ada di Dewan Pers. Kalau balik lagi ke
aturan hukumnya, regulasi media di Indonesia, salah satu tugas dari Dewan Pers adalah melakukan pendataan terhadap perusahaan pers yang ada di Indonesia, termasuk perusahaan cyber dalam konteksnya Dewan Pers. Nah, persoalannya mereka yang mengatasnamakan sebagai perusahaan media atau dia melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia itu cukup banyak. Sementara yang ada di Dewan Pers, terakhir kemarin saya cek itu ada 500 sekian. Tahun 2019 saya sempat mengecek sebelum yang terdaftar itu dihilangkan. Kalau sekarang teman-teman mengecek ke websitenya Dewan Pers, yang muncul di data perusahaannya hanya yang terverifikasi administrasi dan faktual. Jadi kalau yang terdaftar doang itu udah nggak bisa dilihat kayak gitu. Nah, tahun 2019 itu saya sempat membaca ada 673 media. Oke, oh iya, bisa di next slide aja biar bisa dibaca bareng-bareng. Ada 673 media, tapi hanya 162 media saja yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Artinya, ketika kita bicara soal tadi persoalan siapa yang bisa dikatakan sebagai perusahaan media di sini, ada hal yang ketinggalan jauh kayak gitu. Ada hal yang ketinggalan jauh karena jumlah perusahaan pers sendiri, jumlah perusahaan yang melaksanakan jurnalisme digital sendiri di Indonesia itu cukup banyak kayak gitu. Berarti siapa yang kemudian mau dijustifikasi bahwa oke, dia perusahaan pers yang memang dia bisa melakukan aktivitas jurnalisme dengan baik dan dia dia dianggap sebagai perusahaan pers yang kredibel gitu. Nah, kenapa ini menjadi concern yang penting? Karena dari beberapa kasus yang kemarin terjadi, beberapa fakta peradilan itu yang kadang-kala memberatkan putusan terakhir adalah ketika kemudian ada saksi ahli atau bahkan orang yang saksi yang dimintai keterangan di pengadilan yang mengatakan bahwa oh ya perusahaan ini itu bukan perusahaan pers kayak gitu. Kemudian kalau perusahaan pers kemudian apa kayak gitu. Mungkin teman-teman familiar ya dengan nggak tahu sih kalau yang lahirnya pasca 2000 ke sini, tapi saya kira masih sempat lah berkenalan dengan konsep wartawan bodreks yang bisa jadi dia itu wartawan tapi dia nggak punya media, atau dia wartawan dia punya media tapi terbitnya suka-suka. Nah, ini satu apa ya? Ini satu simpulan tapi belum terbuktikan. Apakah ketika kalau kita bicara dulu zamannya media konvensional kita ketemu dengan ketemu dengan wartawan bodreks dengan media abal-abal, apakah itu kemudian sama juga terjadi di media digital ini gitu? Ada media abal-abal. Oke, ketika kemudian ada media abal-abal di dalam ekosistem jurnalisme digital dan itu adalah satu hal yang faktual kayak gitu, bagaimana kemudian kita memberikan sertifikasi atau bagaimana kemudian kita memberikan verifikasi? Saya kira kalau kita balik lagi ke dalam aturannya Dewan Pers, peraturan Dewan Pers dan undang-undang pers itu, saya kira ada hal yang perlu bukan di-upgrade sih, tapi perlu kita renungkan di sini. Ketika spiritnya digital, apakah perlu kemudian verifikasi ini dilakukan juga secara digital? Tapi bagaimana kemudian memberikan KPI atau memberikan standarisasi yang kemudian bisa kita justifikasi bersama bahwa oke, ini adalah perusahaan media yang memang dia melakukan kinerja media kayak itu. Kenapa itu menjadi satu hal yang perlu dipikirkan, dipertimbangkan? Masalahnya kalau kita bicara soal berapa jumlah media di Indonesia saat ini, jumlah media itu sangat banyak dan perusahaan media ini juga perlu diberikan verifikasi mana yang sebenarnya perusahaan yang real, mana yang perusahaan yang kita juga tahu kita sekarang berhadapan dengan hoax, mana perusahaan yang banyak menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Saya kira itu satu hal yang perlu kita justifikasi bersama. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi. Oke, bisa di next slide. Oke, mungkin bisa ini saya ceritakan tepat aja. Nah, kemudian dari beberapa hal yang kemudian terjadi di lanskap digital, ini saya kira yang juga perlu kita lihat bahwa kalau tadi saya bicara soal ada banyak media yang kemudian muncul dan perlu dipikirkan bagaimana cara memverifikasinya. Selain memikirkan banyak media dengan bagaimana kita memverifikasinya, ekosistem ini juga bergerak. Inovasi jurnalisme itu kan tidak berhenti. 3 pemetaan ini mungkin pemetaan yang terlalu sederhana untuk melihat siapa saja sih sebenarnya pemain di dalam ekosistem jurnalisme kita hari ini. Paling tidak dari beberapa kasus kemarin saya menemukan 3 kelompok.
satu holding company yang sudah settle, entah dia perpanjangan dari media konvensional ke media digital, atau dia memang baru berdiri di platform digital dan eksis sampai sekarang. Yang kedua adalah newcomer, atau dia perusahaan spesialisasi media. Yang menarik, ini banyak terjadi di daerah. Apakah itu bisa memberikan justifikasi untuk hyperlocal journalism? Bagian ini saya juga belum bisa memberikan satu justifikasi yang fix, karena banyak juga perusahaan-perusahaan ini yang dia itu juga perpanjangan dari platform yang di level nasional. Dan yang terakhir adalah platform kolaboratif atau mereka yang jadi pelaku kolaboratif. Nah, mereka yang menyelenggarakan fact checking, misalnya kayak dia sebenarnya bukan perusahaan media, tapi dia berkolaborasi dengan perusahaan lain, holding company lain, atau dia bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menyelenggarakan fact checking journalism. Itu salah satu fenomena yang banyak terjadi saat ini. Kemudian jurnalisme sindikasi, satu konten untuk banyak media, itu juga banyak ditemukan. Dan yang terakhir adalah homeless media yang tadi saya temukan. Nah, gimana cara memverifikasi perusahaan ini? Itu juga salah satu hal yang saya kira tidak bisa kita berhenti hanya pada persoalan terverifikasi administrasi dan faktual. Nah, sebagai penutup mungkin bisa di slide yang terakhir aja kayaknya. Sebagai penutup hari ini, saya kira begini, kalau tadi saya berangkat di diskusi ini dari kegelisahan saya mengenai ketika kita bicara soal regulasi media, dan regulasi media itu menjadi ruang manifestasi dari kebebasan media, maka jika kebebasan bermedia itu ada ruhnya ada di dalam regulasi media, hari ini seharusnya ketika kita ngomongin regulasi media, kita tidak hanya berpikir soal wilayah normatif seharusnya seperti apa, tapi wilayah implementasi itu juga satu ruang yang perlu kita pikirkan bersama kayak gitu. Artinya regulasi media tidak hanya berhenti pada entitas yang normatif, tapi kita juga harus bergerak kepada sesuatu yang lebih inovatif. Jadi regulasi, tapi dia juga menampung inovasi, dan implementasinya juga seharusnya menampung ke sana. Itu yang saya kira jadi closing saya. Oke, saya kira itu dulu dari saya. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi bersama. Saya kembalikan lagi ke moderator.